Sosok karateka muda asal Kabupaten Batang, Wiwi Anggraini, selalu berprestasi dalam setiap kejuaraan yang diikuti. Tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional sudah berhasil ia taklukkan lewat rangkaian medali yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini sobat Inspirasi Prestasi Zulfan menghadirkan narasumber luar biasa, seorang karateka wanita muda yang masih bersekolah di SMA Negeri 1 Batang. Ini dia Wiwi Anggraini. Halo Wiwi. Halo. Boleh saya hai dulu ke sobat Inspirasi. Halo. Oke. Panggilannya siapa nih? Wiwi apa Anggraini? Wiwi aja. Wiwi aja. Wiwi hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya? sehat. Oke. Nah, sobat Inspirasi Prestasi, Wiwi ini luar biasa. Kemarin baru saja menjadi juara 2 di Udinus Cup 2025 yang terselenggara di Semarang, dan tentunya masih banyak prestasi yang perlu kita share dalam Inspirasi Prestasi hari ini. Wiwi, kalau boleh cerita, seorang karateka wanita muda, bagaimana ketika awal tahu nih pengen join karate gitu? Oh, jadi ini ada ceritanya teman-teman. Jadi dulu itu aku awalnya pas pelajaran PJOK itu kelas 2 SMP, Kak. Kelas 2 SMP. Iya, MTS mah. MTS ya, baik. Jadi saat pelajaran olahraga itu guru olahraga saya mengajak saya berbicara, "Wiwi, suka olahraga nggak sih?" Suka olahraga iya. nggak sih? Tanyain dulu kayak gitu. Oke. Lalu saya kayak bersemangat, "Iya, suka, Pak." Iya. Gitu. Tapi memang suka ya, berarti ya dari suka banget. MTS sudah ditawarkan berarti. Dulu Iya. kalau misalkan boleh tahu, Wiwi ini lebih condong ke olahraga apa dulu kalau misalkan? Kalau boleh dulu tahu? saya ikut semua, Mas. Ikut semua. Iya. Wah, luar biasa. Pernah nih, dijabarin renang, semua. Ya, pernah renang, badminton, badminton, renang. tapi dulu itu saya coba semuanya lari gitu-gitu, tapi mungkin saya bakatnya tidak di situ. Iya, lebih cocoknya di karate gitu ya. Iya. Terus gimana awalnya masuk ke karate, akhirnya mantep, oke nih aku mau coba di karate gitu. Itu ditawarin mau coba olahraga bela diri nggak? Oke. Terus saya sebenarnya sangat tertarik. Sangat tertarik. Nggak takut berarti ya di awal ya? Enggak, tapi takut. orang tua saya itu strict parents. Iya. Jadi saya kayak mikir-mikir gitu, tapi saya tetap nekat berangkat. Tetap nekat berangkat. Iya, gitu. ikut ekstra. Itu kalau boleh tahu MTS dulu di mana? MTS Muhammadiyah Batang. MTS Muhammadiyah Batang. Dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Batang. Luar biasa nih. Berarti perjalanan dari MTS akhirnya diarahkan sama guru PJOK waktu itu dan memberanikan diri. Kenapa? Berani untuk mengambil resiko bahwa bela diri ini kan pasti resikonya banyak nih gitu. Iya, jadi saya sudah mencoba beberapa olahraga, tapi ternyata bukan bakat saya. Jadi saya ingin mencari bakat saya di mana. Oke, kayak gitu. Tapi memang Wiwi kayaknya kelihatannya pemberani gitu ya. Jadi di bela diri pun nggak takut gitu ya. Kalau boleh tahu juga nih Wiwi, selain dari kemarin Udinus, sudah berhasil mendapatkan kejuaraan apa aja gitu? Saya ikut karate sejak tahun 2022. 2022 itu cuman latihan 3 bulan diikutin Popda Kabupaten. Pertama kali berarti ya di tahun 2022 berhasil mendapatkan emas juara Wah, 1. luar biasa. Ya. Pertama kali karena memang passion ya. Memang beda ya sahabat ya. Jadi kalau misalkan memang passion tuh kita mau ngelakuinnya tuh memang udah enjoy, memang udah bakat gitu ya. Mungkin ya bakat yang dulu terpendam sekarang digali sama guru PJOK di MTS, ternyata dicoba 3 bulan latihan ya, langsung dapat emas di Popda Kabupaten Batang. Luar biasa. Di under berapa itu? Itu plus 55. Plus 55. Waktu itu berarti bertarung berapa kali? Itu 3 kali. 3 kali dan itu alhamdulillah lancar bisa dapat emas gitu ya. Terus selain itu di Kabupaten Batang sudah terlaksana, terus lanjut kemana lagi? Habis itu kejuaraan di Pemalang itu tingkatnya Jawa Tengah Open ya, alhamdulillah dapat juara 1 sama juara 2. Wah, luar biasa. Tadi emas, juara 1, juara 2, luar biasa nih ya. Itu bentang waktunya berapa itu dari itu Kabupaten Batang cuman ke Pemalang? Berapa? 5 bulan. 5 bulan, Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu juga, Wiwi biasanya kalau TC ataupun latihan tuh biasanya di hari apa aja atau seminggu rutin nggak gitu? Kalau dulu pas MTS itu Mas 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Iya, tapi setelah pelatih saya melihat potensi, ada potensi dalam diri saya, latihannya dinaikin jadi 5 kali seminggu. 5 kali seminggu, Iya. 5 hari, seminggu 7 hari, latihannya 5 hari loh, luar biasa. Nah,
Tadi juga yang boleh disampaikan nih ke sahabat Inspirasi Prestasi, juara di Piala Kemenpora RI Rakasima Karate National Champion Jepara ya. Iya. Juara 1 komite dan juga juara 2 di Kata kata bergu bergu. juniornya. Luar biasa. Itu berarti kemarin kalau boleh sharing itu nasional berarti ya? Iya, nasional. Nasional. Itu berarti kemarin yang bergu berarti sama tim Saya bertiga bertiga dari Jawa Tengah atau dari Batam? dari Batam. Dari Batang, luar biasa. Pengalamannya gimana Wiwi sejauh ini, pasti bangga ya? Iya, sangat Iya. luar biasa karena saya juga sebelumnya belum pernah bertemu dengan Bali. Belum pernah Ketemu dengan Bali, tapi setelah saya bertemu dengan atlet dari Bali itu sangat sangat keren. terinspirasi gitu ya. Itu kemarin waktu ketemu sama atlet Bali itu di mana? di Rakasima juga nasional. Rakasima, di Jepara berarti Jepara, ya. Itu iya. ketemu seluruh atlet karateka yang ada di Indonesia. Dan Wi menjadi salah satu juaranya gitu ya, juara 1 dan dapat juara 2 di bergunya, luar biasa. Kalau boleh sharing juga, kemarin waktu yang terakhir nih ya di Udinus di Semarang berarti ya, Udinus Champion ya, Cup gitu ya. Kemarin gimana perasaannya waktu di sana? Rasanya ya senang sekaligus sedih karena di situ juga saya dapat pengalaman baru yang nggak kalah serunya. Ya, kalah seru. Dan juga mendapatkan Mendapatkan hadiah gitu ya dari Semarang. Iya. Tapi nggak apa-apa, dapat juara 2 loh. Dapat hadiah, dapat juara 2 juga, luar biasa. Nah, Wiwi, kalau boleh sharing ya, dari berbagai kejuaraan yang pernah Wiwi ikuti, yang paling berat di mana? paling berat mungkin kemarin di Udinus. Di Udinus. Iya, karena di situ ketemu lawan yang lebih di atas saya Iya. gitu. Jadi ada pressure gitu ya. Itu ya normal ya Wiwi ya gitu ya. Terus kalau misalkan yang paling waktu di Batang tuh kan pertama kali. Rasanya gimana? Takut kah atau gimana? Grogi sih, Mas. Grogi gitu Iya. ya. Karena itu pertama kali gitu ya. Tapi dari coach menguatkan biar tetap Benar. semangat gitu ya Wiwi ya. Dan akhirnya berhasil membawa emas buat SMA Negeri 1 Batang berarti ya waktu itu ya, luar biasa. Dan tentunya juga berjalan dari MTS sekarang ke SMA dan sekarang masih duduk di kelas 11 ya. Iya. Kelas 11, luar biasa. Ibu jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi karena Zulfan bakal kembali saat lagi setelah jeda berikut. Tetap di Inspirasi Prestasi, inspires you. Pengalaman demi pengalaman terus mengasahnya menjadi sosok karateka yang lihai. Perjuangan yang diberikan lewat latihan keras, berkorban lewat tenaga, usaha dan waktu yang terbuang terasa tak sia-sia atas hasil yang telah Wiwi dapatkan. Yap, halo, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng Zulfan di sini sama Wiwi Anggraini. Wiwi, kalau boleh cerita, tadi kepotong dikit ya, nggak apa-apa ya. Tadi berarti di tahun ini, di tahun 2025 Wiwi udah ikutin berapa kejuaraan kalau boleh di-sharing ke Sobat Inspirasi Prestasi? Baru 3 sih. 3. Yang pertama itu Rakasima National Championship. Mhm. Yang kedua Bahari Jawa Tengah Champion. Yang ketiga baru kemarin Udinus Champion. Yang di Semarang apa ya, Udinus Champion Cup gitu ya. Iya. 3 kompetisi kejuaraan dan itu berhasil membawa pulang hadiah juga juara gitu ya. Kalau boleh di-sharing, kemarin di Tegal dapat juara berapa? Wiwi? Dapat juara 1. Juara 1 lagi kalau nggak juara 1 juara 2 gitu ya, mentok ya, nggak sampai 3 gitu ya Wiwi ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Wiwi, kalau boleh sharing, sebenarnya Wiwi berarti enjoy ya di karate ini. Enjoynya karena apa? Prosesnya seperti apa sih bisa sampai enjoy dan bisa sampai dapat juara terus gitu ya, konsisten? Terutama pelatih saya itu sangat telaten. Sangat telaten. Iya, Kalau sangat boleh tahu telaten. Wiwi ikutnya di perguruan mana nih di karate? Di Perguruan Lemkari Batang. Lemkari Batang. Selain itu juga teman-temannya asik, bisa diajak suportif ngobrol. ya, Iya, sangat gitu ya. mensupport saya, mendukung saya. Kalau boleh sharing juga prosesnya seperti apa sih? Tadi berarti waktu MTS itu memang ikut di perguruan ini atau mungkin dari MTS terus ganti ke SMA? Dari MTS itu ikutnya ekstrakurikuler. Iya. Nah, pelatih saya itu guru olahraga saya pas di MTS, Mas. Oh, kebetulan. gitu, Ya, saya kebetulan. jadi ditarik ke klub Lemkari Batang. Itu latihannya ditambah jadi 5 kali 1 Ditambah minggu 5 kali yang 1 seperti saya minggu, sebutkan seperti tadi. yang tadi ya. Berarti memang
karena memang pelatih ini udah lihat ya kayak gerak-geriknya ini karateka banget gitu ya. Ternyata betul gitu ya. Apa namanya? Gambaran dari seorang pelatih. Pelatihnya namanya siapa? Boleh di-share nggak? Ya, Pak Kukuh Prayoga. Pak Kukuh Prayoga ini terima kasih sekali Pak Kukuh Prayoga sudah membentuk karateka wanita muda dari Batang gitu ya. Langka kayaknya nih karateka wanita ya gitu ya. Iya luar biasa. Kalau boleh sharing juga prosesnya panjang nggak Wiwi untuk mencapai setiap pelatihannya seminggu 5 kali itu? Terus kemudian kalau misalkan mau ada kejuaraan nih latihannya berapa bulan sebelumnya gitu? Mungkin nggak terlalu panjang, tapi menurut saya ini sedikit sulit ya Mas. Sedikit sulit. Susah. Kenapa karena nih dulu pas latihannya 5 kali seminggu itu kan saya udah dapat juara 1 Popda. Juara 1 Popda itu 2022 sampai 2024 itu juara 1 semua. Juara 1 semua. Ya alhamdulillah. Nah itu latihan saya ditambah yang tadinya dari jam 4 sampai jam 8 malam. Sekarang pagi sore Mas. Jadi sore. ya kalau pagi biasanya di-spend dari jam 7 sampai jam 9. Terus sorenya latihan lagi dari jam 4 sampai jam 8 berarti malam. 5, ibarat ini paginya latihan, sorenya latihan lagi sampai malam. Itu memang untuk membentuk karakter yang semakin kuat gitu ya. Itu berarti latihannya fisika, terus apa lagi nih fisik, teknik, sama biasanya sparring. Oke, sparring. Kalau mentalnya katanya kayaknya memang Wiwi ini dari awal udah terbentuk mental juara gitu ya, udah berani buat ambil resiko di karate gitu ya. Tapi kalau boleh sharing juga, kira-kira capek nggak sih sejauh ini pelatihan gitu kan? Jadi prosesnya panjang capek. Gitu ya, capek ya, tapi terbayarkan semua dengan kejuaraan-kejuaraan yang Wiwi berhasil bawa pulang gitu kan. Terus Mas dulu sebelumnya kan saya pernah ikut karesidenan. Itu karesidenan itu tandingnya setelah lebaran. Jadi pas bulan puasa selama itu puasa latihan full dari jam 2 pagi biasanya saya itu dispensasi. Jarang berangkat sekolah. Selama bulan Ramadan kemarin berarti. Atau yang tahun lalu ya? Yang tahun lalu. Itu dari jam 2 siang. Jam 2 siang, panas-panas puasa gitu ya, di tenggorokan kering tapi tetap latihan gitu. Gimana Wiwi rasanya? Dari jam 2 siang itu sampai menjelang maghrib. Maghribnya kita berbuka bersama di sana, latihan bareng ya. Setelah berbuka itu nanti sholat dulu, habis itu nanti lanjut latihan sampai jam 9 malam. Sampai jam 9. Pernah mentok jam 10. Jam 10 malam, luar biasa. Itu memang treatment yang diberikan oleh pelatih ya untuk membentuk karateka muda yang ada di Kabupaten Batang gitu ya Wiwi ya. Wiwi kalau boleh sharing juga, berarti ini kemarin waktu proses nih yang kemarin Udinus juga seperti itu latihannya? Kalau Udinus nggak sampai malam banget, tapi biasanya latihan pagi sama sore. Oke, ada nggak ketentuan yang harus dijaga kayak fisiknya harus dijaga, terus pola makan dan kayak gimana? Sebenarnya jam tidur juga nih kayak gimana nih Wiwi kalau misalkan boleh di-sharing? Oke, jadi saya itu biasanya ikut lomba gitu kan ada BB-nya ya Mas. BB-nya itu bisa dinaikin, bisa diturunin. Tergantung pelatih saya. Kalau minta dinaikin nanti saya kayak gitu ya, makan banyak gitu. Kalau disuruh diet gitu ya gitu makan dikit. Ini challenge-nya di sini ya. Kalau misalkan kita mau naik up, katakanlah Wiwi sebenarnya 53 terus harus ikut 55, berarti harus naik 2 kilo gitu ya. Dalam waktu tertentu harus cepat. Dalam waktu tertentu yang kurunnya singkat gitu ya. Tapi gimana? Tapi tetap seru ya Wiwi ya. Tapi alhamdulillah seru sih. Lancar juga ya gitu ya. Walaupun sedikit ya gitu berat. Sedikit gitu ya. Latihan fisiknya kalau misalkan boleh di-sharing seperti apa? Latihan fisiknya kayak gimana? Biasanya pernah dulu waktu awal-awal ikut karate itu pernah disuruh lari lapangan draci itu 7 kali. 7 kali. Ya, habis itu push up, sit up dan lain-lain banyak sih Mas programnya ya. Gitu ya. Tapi Mang Wiwi ini kelihatannya lemah lembut, tapi ternyata memang kuat gitu ya. 7 kali lapangan draci itu luas ya Wiwi ya. Itu non-stop berarti apa gimana? Non-stop harus tetap lari. Harus tetap lari terus gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga treatment khusus ada nggak dari Wiwi dan karateka yang lain di perguruan ataupun di SMA? Kalau dari perguruan saya sih ada ya Mas. Yang itu latihan khusus pagi sampai sore itu bisa ambil dua-duanya. Nah itu yang mau ngambil ya bilang sama pelatihnya, ya nggak mau ngambil nggak apa-apa, boleh latihan sore aja. Jadi yang wajib itu cuman yang sore. Itu berarti namanya TC ya? Iya, TC. Ya, dan itu memang tergantung orangnya juga kalau misalkan memang dia mau
upgrading skillingnya nggak apa-apa, ambil 2 kali sekalian ya, pagi sama malam. Latihan private lah biasa dibilang gitu. Itu kalau yang milih itu biasanya ada berapa orang kalau misalkan barengan ini? Biasanya 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang. Itu ada yang cowok, ada yang cewek berarti ya? Saya cewek sendiri Cewek kebetulan. sendiri lagi-lagi luar biasa. Tapi tetap kuat ya, staminanya luar biasa nih sobat inspirasi prestasi. Ikut paginya ikut dispen gitu ya, malamnya ikut lagi, dan satu-satunya cewek karateka wanita gitu ya, luar biasa, dan berhasil membawa pulang emas, juara 1, juara 2 di berbagai kejuaraan yang pernah diikut sama Wiwi. Luar biasa. Wiwi, kalau boleh sharing pengalaman yang paling berharga di kejuaraan yang mana? Mungkin di Karesidenan ya Mas, karena itu kan latihannya pas bulan Ramadan. Iya. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam lah. Itu latihannya hampir setiap hari. Saya dispen sekolah, jarang berangkat sekolah sampai nilainya agak turun, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa karena membuahkan hasil yang maksimal gitu. Tapi hasilnya juara 2 sama juara 3 itu udah bagus loh teman-teman ya. Sebenarnya sangat nyesek gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu perjalanan panjang juga terbayar tuntas dengan juara 2 dan juara 3. Itu kemarin berarti di under berapa di yang Karesidenan? Plus 55. Plus 55. Yang juara 2-nya yang juara 3-nya? Yang juara 3 itu yang kumite. Yang juara 2 itu Katak Bergu Putri. Oke, itu dia. Teman-teman semua jangan kemana-mana, tapi inspirasi prestasi karena Zulfan akan kembali saat lagi bareng Wiwi Anggraini. Tapi inspirasi prestasi, inspirasi. Doa dan harapan yang dipanjatkan kedua orang tua, pihak sekolah, dan teman terdekat menjadi satu kunci keyakinan yang ada dari Wiwi Anggraini. Jerih payahnya kini membuahkan hasil. Pengalaman terpahitnya kemarin menjadikan dirinya berupaya untuk menjadi sosok karateka sejati yang berdaya juang. Welcome back on Inspirasi Prestasi bareng Zulfan juga Wiwi. Wiwi, kalau boleh sharing, ini di yang hari ini gitu ya, pasti tentu orang tua pasti bangga, merasa bangga. Walaupun di awal-awal rada strict parent, rada takut Wiwi ikut karate gitu kan, karena seorang cewek gitu ya. Gimana respon dari orang tua setelah berhasil Wiwi membawa pulang gitu kan medali yang berbagai banyak medali? Kalau dulu saya itu latihannya diem-diem. Iya. Wah, ini kalau saya latihan itu dimarahin. Boleh nggak? Boleh. Ya, nanti karena sekarang udah di support. Udah di support ya, nggak apa-apa. Berarti awal-awal rada diem-diem dulu, umpet-umpetan gitu ya. Iya, sering dimarahin juga. Jadi saya setiap hari itu ngumpulin uang, Mas. Uang saku itu buat latihan karate. Dulu latihannya di Warung Asem. Jadi saya naik ojek online ke sana karena dilarang orang tua ya, nggak mau nganter orang tua aku. Jadi ternyata fun fact ya, ada cerita di balik suksesnya Wiwi gitu ya. Ada rada bandel nih berarti ya Wiwi ya. Ada sedikit perjuangan. Iya, gitu. ada sedikit perjuangan yang akhirnya terbayar dengan tuntas. Kalau boleh sharing juga, ketika akhirnya orang tua tahu dan menyupport tuh kayak gimana perjalanannya? Kan itu saya diem-diem ya Mas. Saya ngumpulin uang buat bisa latihan karate. Itu saya ikut event itu biasanya lomba kan ada biayanya yang kayak terbuka gitu. Itu saya ngumpulin juga tiap hari buat ikut lomba. Jadi saya tetap izin tapi kurang disupport biaya gitu. Karena ya emang itu orang tua saya nggak ngizinin buat ikut. Jadi itu kan saya latihan terus bandel gitu sampai akhirnya orang tua saya itu melihat perjuangan saya sambil kayak sedikit-sedikit terbuka gitu ya hatinya, melihat perjuangan Wiwi, jerih payahnya, jatuh bangun gitu ya. Terus ada hasilnya juga, alhamdulillah. Karena dulu kan saya bilang ya Mas, pernah ikut seleksi badminton, renang dan lain-lain, itu ternyata bukan bakat saya. Belum rezekinya di situ. Iya, gitu mungkin orang tua saya juga kepikiran itu karena saya kan suka mencoba hal-hal baru. Iya, oke. Anaknya ini petualang banget nih kayaknya Wiwi ya, luar biasa. Wiwi kalau boleh sharing, tadi kan respon dari orang tua. Kalau dari sekolah, dari SMA Negeri 1 Batang gimana responnya kemarin? Wiwi selalu membawa pulang gitu kan, upacara dapat hadiah lagi gimana? Alhamdulillah guru di SMA 1 Batang itu sangat mensupport saya dengan cara memberi izin saat latihan. Lalu kan ini kan saya nggak bisa nulis ya Mas, itu alhamdulillah ada guru yang baik buat nulisin beberapa gitu. Luar biasa.
perjuangan yang sangat menguras tenaga, air mata juga Wiwi ya. Gitu. Apalagi kemarin waktu bulan Ramadan yang di Karasidenan tahun lalu berarti ya. Itu full dispen selama bulan Ramadan. Iya, full. Iya, itu juga respon dari pihak sekolah juga nggak apa-apa aja. Dari gitu MTS ya. Muhammadiyah juga iya, alhamdulillah mendukung. Alhamdulillah karena memang ini untuk tujuan yang baik gitu ya. Luar biasa. Nah, Wiwi kalau boleh sharing, ini pasti pengalaman di Udus kemarin merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh Wiwi. Benar gitu ya. sekali Mas. Baik bagi orang tua, bagi sekolah juga orang-orang sekitar gitu ya. Apa pengalaman yang bisa di-share ke pemirsa? Selain dapat hadiah oleh-oleh nih gitu ya dari Semarang gitu. Mungkin saya dapat pembelajaran baru kalau nggak boleh nyepelein orang, ya harus latihan lebih giat lagi dan mungkin akan ada evaluasi untuk beberapa gerakan saya gitu. Ya karena ini murni kesalahan saya pribadi ya, kurang mendengarkan coach, kurang fokus, grogi gitu. Jadi dapat pembelajaran penting ya ini berupa patah tulang. Patah tulang itu berarti kemarin waktu di Semarang berarti ya. Waktu di final, semifinal atau di final? Di final. Ya, itu jadi melawan perwakilan mana Bibi? Itu dari Semarang. Dari Semarangnya asli. Kota Semarang, ya. Oke. Itu saya kan kemarin kalau boleh tahu juga berarti ini harus hiatus dulu kah dari pelatih, harus bilang dikasih nasihat untuk recovery dulu aja Wiwi? Iya, disuruh recovery dulu selama mungkin nanti 3 atau 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Sampai benar-benar pulih. Sampai benar-benar pulih. Jadi full nggak latihan. Full nggak latihan, tapi untuk full nggak latihan ini berarti harus benar-benar istirahat ya, di rumah istirahat. Gitu ya. Yang tadinya Wiwi kesana kesini gitu kan nggak bisa diem, ini harus diem mau nggak mau gitu. Tapi ini masih berjalan terus untuk pengobatan dan lain sebagainya Wiwi ya. Iya. Dan support sekolah pun karena memang Wiwi ada keterbatasan, tapi memang karena sudah memberikan hasil yang terbaik, ada keterbatasan pun tetap disupport sama sekolah gitu ya. Ada yang gurunya menuliskan tugas-tugas dari Wiwi gitu, luar biasa. Tapi memang untuk di sekolah ini tidak terganggu berarti ya, walaupun Wiwi masih ada hal yang perlu ditahan dulu gitu, nggak apa-apa gitu Wiwi ya. Tadi gimana dari Wiwi sendiri, sedih kah atau kecewa atau gimana? Sebenarnya sedih ya Mas, karena ini kan demi masa depan, untuk masa depan juga. Tapi ini saya berhenti juga demi masa depan saya gitu kan. Terus dukungan support orang tua itu selalu di belakang saya Mas. Dulu kan saya strict parent, gak dibolehin ini itu. Setelah melihat perjuangan saya mungkin membuahkan hasil, saya ada potensi, alhamdulillah disupport secara materi dan secara fisik juga. Saya sering diantar latihan sekarang. Iya. Malah dulu kalau latihan dimarahin, sekarang kalau nggak latihan malah dimarahin. Iya, kalau males-malesan gitu disuruh. Ayo Wiwi berangkat lah, kamu kemarin sembunyi-sembunyi, sekarang kok malah males-malesan. Kalau gitu pas nggak ada latihan itu disuruh nge-gym Mas. Disuruh nge-gym, luar biasa, nggak boleh disuruh lari, pokoknya nggak boleh diem. Iya, nggak boleh rebahan di rumah ya, anti rebahan nih Wiwi gitu. Wiwi kalau boleh di-share motivasi ataupun pesan buat sobat inspirasi prestasi yang ada di rumah. Oke, jangan pernah takut buat mencoba hal baru, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Jadi awal dari keberhasilan. Tetap mencoba hal-hal baru. Tetap mencoba. Ada nggak kata motivasi yang selalu Wiwi pegang dalam hati gitu, sampai akhirnya bisa di titik sekarang? Kalau dulu kan saya merasa tidak punya bakat sama sekali ya Mas, karena saya sudah mencoba ini itu, pernah ikut puisi juga dan belum rezekinya itu. Jadi tetap mencoba hal baru sih. Hal-hal baru, jangan gagal. Tetap mencari bakat, karena saya yakin setiap orang itu punya bakat tersendiri, cuman mungkin ada beberapa yang belum menemukan bakatnya. Iya, itu terus berusaha mencari bakat, digali terus gitu ya sedalam-dalamnya, dicoba sana sini gitu, nggak apa-apa Wiwi ya. Karena Wiwi pun kayak gitu kan, mencoba sana sini, akhirnya dicawil sama coach, ternyata emang ini jalannya gitu Wiwi ya. Seperti itu. Nah, itu dia perbincangan Zupan hari ini dengan Wiwi Anggraeni, karateka wanita muda asal Kabupaten Batang yang bersekolah di SMA Negeri 1 Batang, dan hari ini harus recovery dulu ya. Kita tahan dulu gitu ya untuk 3 sampai 6 bulan sampai sembuh total. Nanti baru kita menuju kejuaraan-kejuaraan yang akan datang gitu ya, di Jawa Tengah maupun nasional maupun mungkin internasional boleh ya Wiwi ya. Amin. Semoga nanti diberikan jalannya oleh Tuhan. Itu dia perbincangan Zupan hari ini, sangat menginspirasi, ceritanya sangat menyentuh banget ya gitu ya. Dan buat inspirasi prestasi tentunya sampai jumpa lagi. Zupan pamit di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.